Oke, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa? Dian Eka Kurniawati, bisa dipanggil Dian. Oke, baik. Selamat malam, Mbak Dian. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk wawancara kerja pada malam hari ini. Sebelumnya kemarin Mbak Dian sempat ngirim berkas ya buat melamar jadi tutor di tempat bimbel kita ya, Mbak. Iya, betul. Oke, oke, oke. Nah, sebelum lebih panjang lagi, Mbak Dian, boleh nggak sedikit Mbak ceritain tentang diri Mbak secara singkat aja? Kayak misalkan Mbak dari mana, kemudian dulu pendidikannya apa, terus dan lain sebagainya secara singkat Mbak. Silakan. Oke, baik. Semuanya perkenalkan, nama saya Dian Eka Kurniawati. Kebetulan saya berasal dari Boyolali dan sekarang berdomisili di Jogja. Kemudian saya berkuliah di UIN Sunan Kalijaga dengan jurusan pendidikan fisika. Maka dari itu saya melamar jadi tutor di bimbel ini untuk mata pelajaran fisika seperti itu. Oke, oke, oke. Berarti sekarang Mbak Dian udah fresh graduate atau masih kuliah Mbak? Kalau sekarang semester akhir belum belum lulus tapi Oke, oke, oke. sudah selesai dengan studinya, tinggal skripsi selesai. Makanya sambil cari kegiatan tambahan ya Mbak ya gitu. Iya, Eh, betul. Kira-kira nih apa motivasi Mbak Dian melamar jadi di posisi ini gitu untuk tutor mata pelajaran fisika Mbak? Em, Pertama, karena saya jurusan pendidikan fisika, otomatis Hmm, saya sejalan dengan materi fisika. Dan kenapa di hmm, bimbel ini? Karena yang pertama lokasinya juga masih di Jogja, dan yang mana saya juga berdomisili di Jogja, maka kan eh, bisa lah untuk bergabung dan menjadi bagian dari bimbel ini gitu. Terus juga em, untuk menambah pengalaman di dunia kerja mumpung masih ada waktu senggang kan, dan di sini tuh enggak terbuang dengan sia-sia waktu, hmm. bisa sambil skripsi bisa juga sambil cari pengalaman kerja gitu ya, walaupun mungkin kalau pekerjaan lain mungkin bisa aja diambil, tapi kalau untuk tentor ini lebih relevan aja dengan Hmm. saya yang notabene itu pendidikan jurusannya gitu. Oh, oke, oke, menarik sekali Mbak, dan mungkin seperti itu yang kita butuhin di tutor kita. Nah, sebelum lebih jauh saya ingin tahu Mbak Dian, kira-kira boleh nggak Mbak Dian menceritakan sedikit pengalaman kerja sebelum jadi tutor ini? Apakah juga pernah sebelumnya jadi tutor atau kerja sebagai apa atau gimana Mbak Dian? Oke, baik. Mm, Di semester dari awal maba sampai saat ini gitu ya, mm, tentunya sebelumnya saya juga pernah mengambil pekerjaan tentor gitu. Nah, di sebelumnya itu saya pernah mengajar anak kelas 5 SD sampai ke 6 mm, SD, yang mana itu kurang lebih ada sekitar 1,5 tahunan. Itu di mata pelajaran umum semuanya saya handle gitu. mm, Terus juga anak SMP itu mata pelajaran IPA, dan juga pernah mengajar anak SMA kelas 11 mata pelajaran fisika. Dan juga mm. yang dulu banget itu, yang pas masih awal-awal maba gitu, itu anak SD kelas 4 bahasa Inggris. Agak menceng Oh. dikit ya dari fisik. Oke, 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 oke. Berarti pengalaman kerja itu eh, sangat lekat juga dengan dunia pendidikan, tutor dan lain sebagainya ya, Mbak ya. Iya. Kemudian Oh iya, eh, lupa.
Iya juga gimana pernah gimana? ikut mengajar di eh, SMA Madania di Jogja itu Hmm? kurang lebih 1 bulan itu Hmm? setiap hari Sabtu. Terus kemudian juga saya juga pernah magang di SMA Muhammadiyah 4 Jogja itu kurang lebih Oh, 1,5 bulan untuk mengajar wah, mata pelajaran fisika. Gitu. wah, menarik, menarik, menarik. Banyak sekali Mbak Dian pengalaman Mbak di dunia kerja ini. Alhamdulillah. Kemudian Mbak, kira-kira apa tantangan terbesar nih yang Mbak Dian hadapi dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya dan bagaimana Mbak Dian itu mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Sebenarnya tantangan itu nggak mungkin nggak ada ya, pasti Hmm, aja ada aja kayak gitu. hmm, Mungkin yang pertama banget itu adalah mood anak-anak itu kayak hmm, yang eh, sangat amat apa ya faktor utama banget dalam belajar. Karena kalau udah anaknya nggak mood itu udah pasti selesai sudah itu iya. dunia kelas pada hari itu. Nah Hmm, makanya kalau dalam masalah itu bisa dia diatasinya dengan mengubah model ataupun metodenya yang tadinya cuma biasa diskusi biasa mungkin bisa nanti dipakai jalur lain kayak nanti kita hmm, nonton video tapi kita review itu video kayak gitu atau enggak hmm, kita justru mencari nih apa nih yang kayak kan kalau fisika tuh kan berkaitannya dengan alam sekitar juga kan. hmm, Nah, kira-kira fenomena apa sih yang bisa sama dengan pelajaran itu? Jadi kita nggak belajar by book terus, tapi kita bisa hmm, belajar dengan lingkungan sekitar kita, yang mana itu juga merupakan salah satu cara yang sangat efektif sejauh ini yang bisa saya praktekkan. Dan juga terkadang selain mood anak-anak, pastinya kita juga punya mood sendiri, tapi kita hmm, harus sebisa mungkin ketika menghadapi kayak udah masuk kelas nih ibaratnya, hmm, itu ya kita harus bawa senang, bawa happy, dan kita nggak boleh membawa permasalahan dari luar untuk masuk hmm, ke kelas tersebut. Jadi kalau kita udah jadi atau ibaratnya kita nih guru nih hmm. masuk kelas ya udah kamu jadi guru aja kamu lupain kamu itu sebagai seorang yang ibaratnya lagi tersakiti atau apa Oh, kayak gitu iya, iya tapi itu benar-benar. juga kadang masih suka struggle yang nggak Hmm. bisa dipungkiri emang itu agak susah tapi alhamdulillah sejauh ini masih aman lah bisa terlaksana dengan baik. Oh, keren, 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 Mbak. Kemudian, apa keterampilan utama yang Mbak Dian miliki yang itu relevan dengan posisi yang nanti Mbak Dian lamar di pekerjaan kita ini, Mbak? Apa kira-kira keterampilan utamanya? Baik mungkin Mm-mm. kalau di eh, pekerjaan sebagai tentor ini ya, Mm-mm. mungkin keterampilan saya nggak bisa untuk membuat suasana kelas itu jadi lebih seru, apalagi Mm-mm. fisika itu kan mata pelajaran yang susah untuk dipahami bagi sebagian orang. Bahkan dulu pun saya juga merasa kalau fisika itu susah kayak Mm-mm. gitu. Nah, jadi mungkin bisa dengan keterampilanku yang bisa membawa kelas menjadi lebih cair dengan berbagai Mm-mm. cara-cara ajaib. Nah, itu insya Allah itu yang bisa membawa apa ya bekal saya lah untuk Oh, melamar di posisi ini. oke, 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 keren sekali. Dan saya rasa juga itu keterampilan yang sangat penting sekali gitu ya untuk jadi tentor, apalagi eh, ngajar di anak di kelas-kelas SMP, apalagi SD gitu ya mungkin ya. Eh, Kemudian nih Mbak Dian, bagaimana ketika misalkan Mbak Dian ada beberapa pekerjaan yang apa ya yang ingin dilakukan di waktu yang sama gitu lah. Bagaimana Mbak Dian itu mengatur prioritas atau mengatur kebanyaknya tugas itu dalam waktu yang bersamaan kira-kira seperti apa Mbak Dian? Oke, mungkin kalau tugas itu kan pasti ada Mm-mm. deadline. Mungkin dilihat dari deadline yang paling dekat. Mungkin itu salah satu cara yang ibaratnya nih deadline-nya sama Mm-mm. sekalipun.
kalau ibaratnya nih gini, eh ini waktunya sama, tugasnya katakanlah ada dua ataupun lebih. Nah, kira-kira yang bisa saya kerjakan ibarat kayak sambil duduk ataupun nggak perlu dengan kemana-mana, ibaratnya masih bisa di sambil apapun itu, pasti itu akan saya kerjakan dahulu, yang ibaratnya bisa disambi gitu. Nah, kalau yang eh, kayak agak susah, itu biasanya juga agak didahuluin. Jadi tergantung nanti situasinya apakah itu em, yang memungkinkan untuk bikin di awal itu di awal, tapi yang pasti minimal banget deadline habis itu juga sudah selesai kayak. Jadi kalau untuk mengerjakannya dilihat dari yang deadline paling awal, kemudian yang Hmm. sekiranya lebih mudah diduluin, baru yang agak sukar kayak gitu. Oh, oke, oke. Jadi tipe Mbak Dian itu melihat tugasnya dulu yang mana yang ringan, yang berat gitu ya Mbak, diklasifikasikan, terus nanti diurutin sesuai waktunya mana yang lebih dulu itu yang baru dikerjakan gitu ya Mbak. Iya, betul. Oke. Kemudian Mbak, jika misal ketika Mbak Dian udah kita terima di tempat eh, bimbel kita, kemudian ternyata Mbak punya apa ya istilahnya punya masalah dengan tim yang lain, rekan yang lain. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Mbak Dian sendiri? Gimana apabila ada masalah? Apabila ada masalah dengan rekan kerja yang lain atau tutor lain, kira-kira gimana apa yang Mbak Dian lakukan seperti itu? Oke, mungkin kalau masalah bisa diselesaikan dengan cara, tak kira semua masalah itu bisa dibicarakan terlebih dahulu. Mm, Ibaratnya nih, kalau itu masalah dengan sesama tentor, itu bisa dibahas di luar jam, jangan sampai si anak ataupun peserta didik yang nggak tahu apa-apa itu jadi mm, tahu kayak gitu. Terus ibaratnya kalau itu kayak masalah ego aja, itu mungkin saya bisa menurunkan ego untuk menetralkan itu masalah, baru kita bicarakan ketika itu udah kalem lagi gitu, udah nggak mm, panas kayak gitu. Terus apabila itu masalah itu ya, itu tuh justru guru dan murid, itu mungkin saya akan eh, berbicara dulu terhadap muridnya, karena eh, apalagi yang dihadapin kan pastinya anak SMP SMA ya, yang masih mm, emosinya tuh suka meledak-ledak. Itu iya. eh, pasti akan diobrolkan dengan baik-baik, dan segimana mungkin kayak sebisa mungkin enggak membesarkan itu masalah kayak gitu. Oke. Berarti berusaha seprofesional mungkin gitu ya Mbak Dian dalam Iya. bekerja dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Dian atas jawabannya, atas waktunya. Jadi dari pembicaraan kita tadi, saya mendapat gambaran yang lebih jelas seperti itu tentang pengalaman Mbak Dian sendiri di dunia kerja ini gitu dan keahlian Mbak Dian dalam eh, sisi untuk mengajar dan lain sebagainya gitu Mbak. Jadi nantinya kami masih akan melakukan beberapa wawancara lain lagi Mbak Dian dan kami akan menghubungi Mbak Dian sekitar 1 minggu berikutnya untuk nanti kita kasih tahu gimana hasilnya ini gitu. Kemudian terakhir, apakah mungkin Mbak Dian punya pertanyaan untuk kami sebelum kita akhiri wawancara ini, Mbak? Mungkin sih belum ada ya saat ini. Mungkin nanti Mm-mm. kalau ada pertanyaan langsung saya hubungi by chat aja gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mbak Dian. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga hari-hari Mbak Dian menyenangkan dan semoga sukses selalu, Mbak Dian. Terima Amin. kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam.